Oke, mantap. Balik lagi di channel Generasi Muda Hutan Adat, channelnya para pemuda adat. Jadi ini hamijon jenis toba ya, lanjutan video yang tadi. Jadi makasih banyak nih buat yang terus ngikutin sama support, nontonin sampai dapat 25k yang nonton ya kan. Nggak apa-apalah, nggak di bawah 100. Nggak ngejar jam tayang biar ada uang pemasukan, tapi jam tayangnya nggak dapat, tapi terus ngonten biarpun kontennya nggak terkenal ya kan. Depan saya ini menyan, menyan di sini dibilangnya hamijon, mungkin bahasa latinnya benzoin atau stirak. Tadi kan cuma segini, ini udah sampai ke awan. Baru turun banget ini saya. Jadi jenis toba ini kan dikerjakan waktu saat berbunga, bukan berbunga, kuncup bunga, kuncupnya. Kenapa begitu? Karena supaya ini kan akar-akar ini lagi menghisap banyak nutrisi untuk menghasilkan bunga atau buah untuk kemenyan. Jadi kita mengerjakannya pada saat berkuncup supaya gagal menjadi bunga atau jadi buah. Jadi contohnya itu ini nih, tadi udah ada saya yang petik, saya ambil. Mudah-mudahan kelihatan, ini kuncup ya, kayak gini nih. Ini yang kita gagalin. Jadi setelah seperti ini kan, daun bunga kuncup bunga jenis toba lah, kemenyan toba ya, inilah yang mau kita gagalin jadi berkembang gitu, berkembang supaya nggak jadi bunga gitu apa ininya nih. Jadi nutrisi itu dari akarnya itu lagi gencar-gencarnya nih sekarang nih, ngasih nutrisi ke daun, ke bunga ya kan. Ini yang mau kita gagalin supaya jadi getah yang tadi kita lukain. Kayak gitu prinsipnya. Tapi nggak bisa saya jamin itu berhasil 100%. Karena pada dasarnya kan tumbuhan ini kan pohon keras, anggap aja lah makhluk hidup lah. Jangan dianggap aja, tapi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup juga ada ininya, mungkin ada hormon atau apalah segala macam, nggak tahu lah, masalah penelitian lah. Intinya secara garis besar atau besarnya ya kayak gitu. Ini nih dari jenis toba, kemenyan jenis toba, ini yang mau kita gagalin ya. Jadi karena dia lagi mau ngambil nutrisi banyak-banyak dari tanah supaya gagal, itu garis besarnya sih. Masalah bergetah atau enggak, masalah Tuhan lah sama pohonnya. Terus kalau digabungin sama kemistis, pohon kemenyan ini juga ada mistisnya. Kadang bisa kita ajak nyanyi, bisa kita ajak ngobrol, kita ajak curhat ini pohon kemenyan, permintaan kita gitu. Nanti kadang diturutin, dikasih getahnya lebih banyak dari tahun lalu atau kayak gimana lah. Jadi itulah cerita mistisnya gitu. Dia bisa memberikan apa yang kita pengen. Tapi nggak semua pohon gitu. Mungkin kan ya kayak kita lah ke rumah-rumah, karena kan nggak cuma satu ya kan, hampir ratusan di sini. Sambil kita cerita-cerita, ada rumah yang kita lewatin juga sama pohon kemenyan juga ada yang kita lewatin juga kan, nggak kita iniin. Padahal bisa kita ngomong terus selama kita ngerjain toba ini biar getahnya banyak gitu. Karena dari segi ekonomi untuk jenis toba ini harga yang paling mahal gitu ya, kuncupnya kayak gitulah kira-kira. Ini habis dari sini ke sana, jadi sebelum dikerjain juga kita harus bersihin kelilingnya. Tadi udah sempet saya bersihin.
Nah, ini kan popot apa? Kayak hutan, bukan kayak hutan sih. Ini udah rumput manis ya, kalau saya bilang rumput manis. Jadi kalau kena parang atau golok yang agak tajam langsung gampang inilah. Ini yang semua saya kerjain. Yang kedua Hamijon Toba juga agak pendek, tapi nanti coba saya naikin karena pohonnya lumayan lagi bagus daunnya, bersihin kayak gini. Jadi setiap ngerjain ini harus kita bersihin. Itu pun kalau nanti misalnya kita kerjain ini pohon karet ya, ngederes juga di sini ya, nanti ini kita bersihin semuanya, cangkul. Ini bekas beres, cuma mangkok saya udah beli mangkok dari online toko merah, cuman karena mangkoknya bagus jadi saya bawa pulang lagi gitu, saya kumpulin. Nanti ini dibersihin gitu. Nih karet, itu karet. Jadi banyak ya di sini pohon karet sama kemenyan ya. Jadi harus dia berdampingan dengan pohon-pohon yang lain. Ada kopi, ada pohon-pohon kayu juga nggak apa-apa gitu. Ini pinang, banyak lah. Banyak pohon yang nggak bisa saya nggak tahu namanya gitu. Tapi kalau di sini sih udah kayak kebun dibikin sama orang tua. Jadi yang sudah di hitungan berpenghasilan lah, ada hasilnya gitu. Selain itu ya harus kita biarin kayak begini. Ada waktunya nanti ini kita bersihkan, bersih kayak begini. Ini hampir 1 meter ya. Jadi kalau kita jalan itu hampir sepinggang lah. Kalau cuma jalan doang berat, tapi nggak apa-apa. Ini coba kita review dari dekat. Ini tinggal ngambil, ini udah saya bersihin ini. Jadi tinggal ngambil aja ini bekas-bekas yang lamanya. Ini lumayan getahnya dikit-dikit, daripada benjol, daripada nggak ada gaji ya kan. Yang tadi soalnya nggak ada getahnya, lumayan lah dikit-dikit. Jadi yang mau kita gagalin tuh ini supaya nggak jadi bunga kayak gitu dulu keterangannya. Oke. Oh iya, untuk yang mau sampel-sampel getah menyan atau essential oilnya atau minyak, ada jual minyak juga di sini dari koperasi. Harganya PM aja nanti bisa. Jadi nanti kalau minyak itu punya koperasi punya. Tapi nggak apa-apa, bisa nanti saya bantu promosiin lewat channel ini. Minyak kemenyan. Nama dari koperasi dikasih Soul of Hamijon. Jadi jiwanya kemenyan. Kayak gitulah. Gak usah lama-lama, saya mau langsung kerja lagi. Udah 8 menit nih. Terima kasih buat yang support terus nonton sampai habis, dengerin cerita-cerita saya, biarpun nggak ditonton videonya tapi ngedengerin saya ngomong gitu, cerita. Makasih banyak ya buat Kak Erika yang selalu ngedengerin. Wede, temen tidur. Oke, kayak gitu dulu. Terima kasih banyak. Terus like dan subscribe, share gitu. Share biar makin banyak yang tahu tentang kemenyan dan budidaya kemenyan. Oke, terima kasih banyak. Salam dari desa kami Simardangiang, Koras.